Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang prediksi soal-soal terbaru TPS UTBK SNBT tahun 2023 berdasarkan kisi-kisi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Sekarang perhatikan soal yang pertama. Jika diketahui X sama dengan 14 per 42 ditambah 32 per 160 ditambah 9 per 45 ditambah 23 per 69, maka nilai dari 15X adalah. Nah, tentunya langkah awal yang harus kita lakukan di sini kita cari nilai X-nya terlebih dahulu dengan cara perhatikan bagian sini. Oke. X sama dengan 14 per 42. Kalau kita lihat angka ini masih bisa disederhanakan atau dikecilkan. Itu dengan cara sama-sama dibagi 14. 14 kalau dibagi 14 hasilnya 1. Per di bawahnya 42 kalau dibagi 14 itu hasilnya 3. Lalu ditambah 32 per 160. Angka ini juga bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi dengan 32. 32 dibagi dengan 32 hasilnya 1. Per di bawahnya 160 dibagi 32 itu hasilnya sama dengan 5. Lalu ditambah lagi 9 per 45. Angka ini juga bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 9. 9 bagi 9 hasilnya 1. Per 45 bagi 9 hasilnya 5. Lalu terakhir ditambah 23 per 69. Angka ini juga bisa dikecilkan atau disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 23. 23 dibagi 23 hasilnya 1, per 69 dibagi 23, itu hasilnya sama dengan 3. Lanjut sama dengan. Perhatikan di sini, kalau kita lihat ada bentuk angka yang sama, ya kan? Pertama 1 per 3 ditambah 1 per 3. Kita tulis ini 1 per 3 ditambah 1 per 3. Lalu ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 5. Untuk apa dikelompokkan seperti ini? Agar mempermudahkan kita dalam penjumlahan pecahan ini. Oke, perhatikan. 1 per 3 ditambah 1 per 3 kan penyebutnya sudah sama. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, itu artinya angka di atas boleh kita jumlahkan. 1 tambah 1 hasilnya 2 dan penyebutnya 3. Lalu ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 5. Penyebutnya juga sudah sama. Maka angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 1 tambah 1 hasilnya 2 per di bawahnya 5. Sama dengan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Tentunya cara tercepat dan termudahnya cukup kita kali silang saja. Perhatikan sini. 2 dikali 5 hasilnya 10. Ditambah 2 dikali 3 hasilnya 6. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 3 kali 5 hasilnya 15. Sama dengan 10 ditambah 6 hasilnya 16. Per di bawahnya 15. Ini baru nilai X-nya. Sedangkan yang ditanya itu adalah 15X. Maka perhatikan sini. 15X sama dengan 15 dikali. X-nya berapa tadi? Ini tadi yang kita cari. Yaitu 16 per 15. Sama dengan 15 dengan 15 yang di bawah sama-sama habis dibagi, maka angka yang tinggal yaitu 16 saja. Sehingga pilihan jawaban yang benar di sini yaitu C. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nilai dari 26 kuadrat dikurang 25 kuadrat ditambah 24 kuadrat dikurang 23 kuadrat ditambah titik-titik. Ditambah lagi 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan titik-titik. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Ini juga sangat mudah sekali. Kalau kita lihat di sini, perhatikan. Ingat salah satu sifat dari pemfaktoran, ya kan? Dimana jika bentuk dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Itu kalau difaktorkan jadinya A tambah B dikali dengan A kurang B. Perhatikan soal kita di sini. 26 kuadrat dikurang 25 kuadrat. Lalu ditambah bagian sini lagi. 24 kuadrat dikurang 23 kuadrat. Dan selanjutnya bagian sini. Nah, pertama untuk bagian sini terlebih dahulu.
26 kuadrat dikurang 25 kuadrat kalau kita ikuti sesuai dengan salah satu sifat dari pemfaktoran yang di atas tadi. Maka jadinya itu 26 ditambah 25 dikalikan dengan 26 dikurang dengan 25. Sehingga hasilnya perhatikan di sini. 26 dikurang 25 hasilnya 1. 1 dikalikan dengan angka di depan sini, maka hasilnya tetap angka di depan sini. 26 ditambah 25. Selanjutnya bagian sini lagi. 24 kuadrat dikurang 23 kuadrat. Sehingga kalau kita ikuti sifat dari pemfaktoran tadi, jadinya itu 24 ditambah 23 dikali dengan 24 dikurang 23. Di mana kita peroleh hasilnya itu, perhatikan, 24 dikurang 23 hasilnya 1. 1 dikalikan dengan angka bagian sini, maka hasilnya tetap angka bagian sini, yaitu 24 ditambah 23. Lanjut lagi angka bagian sini. 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Maka hasilnya sesuai dengan sifat pemfaktoran tadi, itu menjadi 4 ditambah 3 dikalikan dengan 4 kurang 3. Lanjut. 4 kurang 3 hasilnya 1. 1 dikalikan dengan angka di depan sini, maka hasilnya tetap angka di depan sini, yaitu 4 ditambah 3. Lalu bagian terakhir di sini, perhatikan. 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat, maka nilainya akan sama dengan 2 ditambah 1 dikali dengan 2 dikurang 1. Sama dengan 2 kurang 1 hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di depan sini, maka hasilnya tetap angka di depan sini, yaitu 2 ditambah 1. Nah, sekarang kita tulis kembali hasil dari yang kita cari tadi. Oke, perhatikan. 26 ditambah 25, lalu bagian bawah ditambah 24 ditambah 23, dan seterusnya. Sampai dengan 4 ditambah 3 ditambah 2 tambah 1. Nah, perhatikan kelanjutannya. Kalau kita lihat di sini, dari barisan angka ini kan membentuk suatu deret aritmatika. Nah, dari mana kita tahu dia deret aritmatika atau bukan? Perhatikan selisih dari kedua angka di sini. Oke? Selisihnya sama. Yaitu sama dengan berapa? Yaitu negatif 1. Di sini juga negatif 1. Ini juga negatif 1. Karena selisih dari angka-angka di sini sama, itu artinya dia termasuk dalam deret aritmatika. Maka kita gunakan rumus deret aritmatika. Nah, sedangkan yang ditanya itu jumlah dari semua angka yang ada di soal ini. Maka kita gunakanlah rumus SN. Atau jumlah suku KN dari aritmatika. Di mana rumusnya yaitu SN sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Sekarang B-nya sudah ada, yaitu negatif 1. Nah, untuk A-nya mana A? A itu suku awal. Oke, lanjut. Sedangkan N-nya berapa? Oke, ada berapa banyak suku di sini? Kita hitung, perhatikan. Ada mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 26. Itu artinya ada 26 suku. Ya kan? Maka N-nya di sini ganti dengan angka 26. Maka jadinya di sini perhatikan S26 sama dengan 26 per 2 dikali 2 kali A-nya tadi 26 ditambah N-nya tadi berapa N? N juga 26. 26 lalu dikurang 1 dikali dengan B. Bedanya tadi negatif 1. Lanjut sama dengan 26 bagi 2 hasilnya 13. Dalam kurung 2 kali 26 hasilnya 52. Lalu ditambah 26 kurang 1 hasilnya 25. Dikali 1 hasilnya negatif 25. Sama dengan 13 dalam kurung 52 ditambah dengan negatif 25. Kita peroleh hasilnya positif 27. Dan 13 dikali dengan 27 kita perolehlah hasilnya yaitu 351. Itu artinya jumlah dari angka yang ada pada soal kita ini yaitu berjumlah 351 angka. Maka pilihan jawaban yang sesuai di sini tentunya adalah A. Seperti ini dia cara dari penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3.
Diketahui 4 bilangan yang sudah diurutkan memiliki median dan rata-rata 8. Serta jangkauannya adalah 6. Berapakah hasil dari penjumlahan bilangan terbesar dan bilangan terkecil? Oke, perhatikan di sini langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Langkah pertama, perhatikan sini. Kita misalkan saja, oke, keempat bilangan tadi yang sudah diurutkan, misalnya kita misalkan dengan A, B, C, dan D. Ini dia angka-angka dari 4 angka tadi. Lalu dari 4 angka ini, sudah diketahui salah satunya ada median. Apa itu median? Yaitu nilai tengah. Perhatikan di sini. Median. Nah, untuk median itu nilai tengah, maka kita ambillah angka tengah di bagian sini. Kenapa kita boleh langsung mengambil angka di tengah sini? Karena data tadi itu sudah diurutkan. Makanya untuk median, boleh langsung kita ambil angka di tengah sini. Oke? Mediannya yaitu B ditambahkan dengan C dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena angkanya 22, itu B dan C. Nilainya itu akan sama dengan 8. Lanjut, B ditambah C sama dengan kita kali silang 2 kali 8 hasilnya 16. Kita misalkan ini sebagai persamaan 1. Lanjut, ada rata-rata. Rata-rata. Oke, perhatikan di sini. Di mana cara untuk menghitung rata-rata dari keempat angka tadi? Perhatikan caranya, kita jumlahkan angkanya ini terlebih dahulu. A ditambah B ditambah C ditambah D per banyaknya data tadi ada 1, 2, 3, 4. Berarti per 4 nilainya akan sama dengan 8. Ingat tadi rata-ratanya sama dengan 8. Lanjut tinggal kita kali silang. Maka A tambah B tambah C tambah D nilainya akan sama dengan 4 kali 8 hasilnya 32. Ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Selanjutnya lagi ada apa tadi? Jangkauan. Oke. Jangkauan itu kan rumusnya angka terbesar dikurangkan dengan angka terkecil. Oke, kita tulis di sini terlebih dahulu. Jangkauan. Oke, ingat rumusnya itu data terbesar dikurangkan dengan data terkecil. Kita misalkan saja yang terbesarnya sini bagian kanan, bagian kirinya yang terkecil. Berarti jadinya itu D dikurang A. Nilainya akan sama dengan 6. Dan ini, perhatikan kita rubah terlebih dahulu bentuknya. Boleh menjadi D sama dengan atau juga A sama dengan. Terserah mana mau yang mau dirubah. Oke, di sini kita bentuk saja sebagai D sama dengan. D sama dengan 6, lalu negatif A pindah ke kanan jadi positif A. Dan ini kita bisa sebagai persamaan ketiga. Nah, selanjutnya perhatikan. Sekarang tinggal kita substitusikan saja. Oke, perhatikan. Substitusi. Persamaan. Ketiga persamaan langsung. Oke, persamaan 1, 2, dan 3. Perhatikan caranya. Ambil persamaan 2 tadi. A ditambah B ditambah C ditambah D nilainya akan sama dengan 32. Lalu perhatikan. B tambah C. B tambah C nilainya sudah ada yaitu 16. Oke, maka di sini perhatikan. A ditambah B tambah C hasilnya 16. Lalu ditambah untuk D. Perhatikan D-nya di sini. Yaitu 6 ditambah A. Nilainya akan sama dengan 32. Lanjut, perhatikan. A ditambah A hasilnya 2A. Lalu ditambah 16 ditambah 6 hasilnya 22. Sama dengan 32. 2A sama dengan 32. Lalu 22 pindah ke kanan jadi negatif 22. Maka 2A sama dengan 32 dikurang 22 itu hasilnya sama dengan 10. Maka A sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, selanjutnya ingat yang diminta itu penjumlahan bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Berarti yang kita cari cukup A dan D-nya saja. Oke? A-nya sudah ada.
Maka untuk nilai D, perhatikan balik ke persamaan 3 tadi. D sama dengan 6 ditambah A sama dengan 6 ditambah A-nya berapa tadi? 5. Dan 6 ditambah 5 hasilnya 11. Maka penjumlahan dari bilangan terbesar dan terkecil itu sama artinya dengan D ditambah A. Oke, sama dengan berapa? D-nya 11, sedangkan A-nya 5. Dan 11 ditambah 5 tentunya hasilnya sama dengan 16. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini itu adalah A. Seperti ini dia cara dari penyelesaiannya. Oke, mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 4. Jika f aksen X kurang 1 sama dengan 4 kurang 4X per X kurang 2, maka nilai dari f negatif 5 adalah. Ini bukan f aksen, tapi f inverse. Oke, maaf tadi salah sebut. F inverse dari X kurang 1. Itu maksudnya. Oke. Nah, maka yang ditanya itu nilai dari f negatif 5 adalah. Nah, untuk soal fungsi inverse seperti ini, itu sebenarnya dia ada trik jitunya. Ada trik mudahnya. Ingat kembali, perhatikan di sini. FA sama dengan B. Maka, bentuk ini akan sama dengan F inverse B. Nilainya akan sama dengan A. Ini dia hubungannya. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan. Kita misalkan. Yang bagian sini. F negatif 5 dia akan sama dengan A. Itu artinya, atau maka F inverse A sesuai dengan bentuk yang tadi yang di atas ini, nilainya akan sama dengan negatif 5. Sekarang perhatikan bentuk bagian sini dengan bentuk pada soal kita di sini. Oke. F inverse A. Nilai A-nya di sini, perhatikan. A-nya itu akan sama dengan X kurang 1. Sedangkan yang di sebelah sama dengan, dia akan sama dengan yang di sebelah sama dengan sini. Yaitu 4 kurang 3X per X kurang 2, nilainya akan sama dengan negatif 5. Nah, yang ditanya di sini ingat kembali yaitu F negatif 5. Ini yang akan kita cari. Dan untuk mendapatkan nilai ini, cari nilai A-nya. Nilai A di sini dia. Perhatikan, A sama dengan X kurang 1. Berapa X? Nah, untuk mendapatkan nilai X, kita lanjutkan ke bagian sini. Oke, perhatikan. 4 dikurang 3X sama dengan, ini kita kali silang. Negatif 5 kali X hasilnya negatif 5X. Lalu negatif 5 kali negatif 2 hasilnya positif 10. Setiap yang ada X kita pindahkan ke sebelah kiri. Negatif 3X lalu negatif 5X pindah ke kiri jadi positif 5X. Sama dengan 10 lalu positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 4. Negatif 3X tambah 5X hasilnya 2X. Sama dengan 10 kurang 4 hasilnya 6. Sehingga X sama dengan 6 dibagi 2. Dan 6 bagi 2 hasilnya 3. Nilai X-nya sudah dapat. Masuk ke A tadi. Oke. A sama dengan X kurang 1. X-nya sudah kita cari hasilnya 3. 3 dikurang 1. Dan 3 kurang 1 hasilnya 2. Itu artinya nilai A di sini atau hasil dari F negatif 5 yaitu sama dengan positif 2. Oke, perhatikan F negatif 5 sama dengan nilai A yaitu positif 2. Mana pilihan jawabannya? Yaitu adalah D. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Oke, nah terakhir kita masuk ke soal yang nomor 5. Yaitu tentang peluang. Oke, perhatikan di sini. Sebuah dadu dilemparkan sekali ke atas. Jika A kejadian muncul angka genap dan B kejadian muncul angka prima. Tentukan peluang muncul A atau B. Oke, perhatikan di sini. Terlebih dahulu biar mudah kita tulis yang diketahui dari soal ini. Ada sampel yaitu sebuah dadu. Oke.
Apa sampelnya? Yaitu mata dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia sampel dari satu buah dadu. Ada berapa banyak anggota dari sampel ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Itu artinya nilai NS-nya atau banyaknya anggota S yaitu ada 6. Lanjut lagi. A. A ini perhatikan muncul angka genap. Dari mata dadu tadi yang bermata genap yang mana saja? Tentunya yaitu angka 2, 4, dan 6. Itu dia mata yang genap. Ada berapa banyak anggota A ini? Berarti NA ada berapa? Yaitu 1, 2, dan 3. Lanjut lagi, anggota B. B itu kejadian muncul angka prima. Nah, bilangan prima dari mata dadu tadi. Angka berapa saja? Tentunya angka primanya itu adalah 2, 3, dan 5. Itu dia bilangan prima antara 1 dan 6 tadi. Dari mata dadu tadi. Kita tulis di sini anggotanya. 2, 3, dan 5. Ada berapa banyak anggota B ini? NB sama dengan, kita hitung 1, 2, 3. Ada 3. Nah, sekarang perhatikan. Di sini peluang kejadian yang lebih dari 1. Ya kan? Itu ada peluang muncul A atau B. Ada lebih dari 1 kejadian. Nah, karena di sini yang ditanya peluang kejadian yang lebih dari 1, maka ingat kembali dengan materi peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk itu terbagi lagi atas beberapa bagian. Ada peluang kejadian tidak saling lepas, ada yang saling lepas, lalu ada lagi kejadian yang saling bebas. Oke? Nah, itu dia materi pada peluang kejadian majemuk. Nah, untuk soal kita di sini termasuk ke bagian mana? Apakah dia tadi tidak saling lepas, atau yang lainnya? Perhatikan di sini. Perhatikan anggota A dan anggota B. Apakah anggotanya ada yang sama? Ternyata ada, yaitu angka 2. Itu artinya kejadian ini dia tidak saling lepas. Kenapa? Karena ada yang sama. Dia punya irisan. Perhatikan di sini. Di mana irisan A, oke, perhatikan A irisan B, yaitu angka mana? Yaitu angka 2. Ya kan? Yang sama antara A dan B itu adalah angka 2. Itu artinya anggota atau banyaknya anggota A irisan B ada berapa? Ada 1 saja. Maka anggotanya di sini itu 1. Ingat, 1 ini menandakan banyaknya anggota A irisan B, yaitu cuma ada 1. Nah, karena dia punya irisan, sekali lagi, itu artinya dia termasuk ke dalam peluang kejadian tidak saling lepas. Karena dia punya irisan. Maka kita gunakanlah rumus peluang kejadian tidak saling lepas. Di mana rumusnya yaitu, perhatikan, P, oke, A gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangkan dengan PA irisan B. Ini rumus untuk peluang kejadian tidak saling lepas. Sama dengan PA itu rumusnya sama dengan NA per NS. Ditambah PB rumusnya NB per NS. Dikurang PA irisan B. Itu artinya NA irisan B per NS juga. Oke, sama dengan NA sudah ada tadi, itu nilainya sama dengan 3. Sedangkan NS-nya yaitu 6. Ditambah NB, NB-nya di sini juga 3. Per di bawahnya NS ada 6, lalu dikurang NA irisan B. Ini dia, itu cuma ada 1. Per di bawahnya NS itu 6. Sama dengan penyebutnya sudah sama. Itu artinya angka di atas boleh langsung kita operasikan. 3 ditambah 3 hasilnya 6, dikurang 1 hasilnya 5. Dan penyebutnya di bawah sini yaitu 6. Sehingga jawabannya yaitu 5 per 6. Maka pilihan jawaban yang sesuai di sini tentunya adalah D. Seperti inilah dia cara dari penyelesaiannya. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.